Itu untuk pemanen aja, kombin itu ada di jagung, Ya. ada di padi. Ya. Apakah ada alsintan yang atau bagaimana Pak? Bisa diceritakan. Tapi sebaliknya, ketika kita punya produk, terus spare partnya siap, customer akan nyaman. Disitulah kepercayaan akan timbul. Ya. Betul. Dan spare part sendiri ya, kita sudah siapkan semua spare part untuk bisnis skala ini. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, dalam dunia pertanian, mekanisasi merupakan sebuah keharusan dan kebutuhan. Karena melalui mekanisasi, segala hal yang terkait usaha tani akan lebih efektif dan efisien. Selain itu, mekanisasi juga bisa meningkatkan gengsi dunia pertanian dan menjadi salah satu daya tarik bagi kalangan generasi muda masa kini. PT BISI International Tbk, sebuah perusahaan yang sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia agribisnis di Indonesia, ini juga turut mengambil peran dalam pengembangan mekanisasi pertanian. Nah, seperti apa bisnis mekanisasi pertanian yang dikembangkan oleh BISI dan produk mekanisasi apa yang dirilis, serta keunggulannya apa saja, kita akan membahasnya dengan narasumber yang saat ini telah hadir bersama kita. Di samping saya, Bapak Eko Jumantoro. Beliau merupakan Head of Agriculture, Machinery and Equipment Division PT BISI International Tbk. Pak Eko, selamat datang. Selamat datang Pak Kumis. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah baik. Sebelum kita ngobrol nih Pak, Ya. saya kaget nih, di belakang kita ini ada merah putih nih Pak. Iya. Ada Iya. gede-gede mesin ini Pak ya? Iya. Ya. Ini saya memang Pak, podcast kali ini itu menurut saya tuh beda Pak, nuansanya beda karena biasanya kita berhubungan dengan produk seperti pertanian, seperti jagung atau sayuran atau dan lain-lain. Nah, ini saya itu apa ya istilahnya, orang itu seneng pengen cari tahu apa sih. Kebetulan kan saya ini kan sama sekali buta masalah apa namanya alsintan ya Pak, benar ya? Iya. Kalau boleh tahu alsintan itu kepanjangan dari apa Pak Eko? Baik. Alsintan itu alat mesin pertanian. Alsintan. Alsintan ya. Saya pikir itu nama penyanyi Pak. Alsintan ada al siapa kan gitu ya. Wah, Alsintan berarti cewek nih ya. Makanya saya buru-buru mau Mojokerto nih Pak. Kalau boleh saya panggil Pak Eko aja Pak ya. Moga. Pak Eko, Pak Kumis. Jadi nanti setiap Pak Eko memberikan informasi kepada sahabat visi, masuk Pak Eko. Nah, keren. Oke, sebelum kita bicara mengenai produk ya, dari BISI Pak ya, kan kita dengar-dengar itu sekarang BISI juga apa istilahnya itu ikut berperan dalam pengembangan itu mekanisasi pertanian, tentunya melalui alat-alat dan mesin pertanian ini. Nah, sebelum ke situ, secara umum dulu ini Pak Eko, saya ingin tahu barangkali nanti bisa diinformasikan ke sahabat BISI itu sebenarnya dengan keberadaan alsintan ini khususnya di Indonesia, sepengalaman Bapak ini memberikan manfaat yang baik atau meringankan bagi petani maupun yang apa itu pelanggan dan sebagainya, atau malah lebih memberatkan secara umum Pak, secara umum. Ya, baik. Monggo. Memang mekanisasi ya, alat mesin pertanian tadi itu membuat ya lebih efisien ya dari sisi biaya, waktu dan tenaga. Itu pasti udah. Kenapa ya, kita tahu ya saat ini kondisi tenaga kerja khususnya
itu sangat sulit. Susah, Pak, ya? Sangat susah, iya. sangat susah. Ada pun mahal, Pak. Betul, betul. Jadi faktor kendalanya adalah teman-teman kita, ya, generasi muda banyak yang sudah tidak peduli lagi, tidak ingin lagi betul. bekerja seperti ayahnya, seperti kakeknya. Tidak melanjutkan, ya. Teman-teman muda sekarang lebih memilih ke industri. Mereka hijrah ke perkotaan, ke pabrik, itu sebenarnya, Pak. Nah, namun dengan adanya alat mesin, ya, kita berharap ya mereka kembali seperti yang disampaikan tadi, tertarik karena gengsinya beda. Betul. Nah, dulu macul. Pakai canggul ya. Sekarang sudah manual ya, Pak, ya? Sekarang sudah bisa distirin. Membajak dengan traktor misalkan. Dulu manen pakai arit, digeblok. Ada yang pakai ani-ani apa itu namanya itu? Sekarang sudah ada alat yang namanya combine harvester, alat pemanen padi kombinasi. Nah, kenapa kombinasi? Ya karena di situ memotong. Di sini ada tracer juga, langsung hasilnya sebuah hasil yang bersih. Ya, gabah maupun jagung sama prosesnya, seperti itu, Bapak. Menarik sekali, Pak Eko. Sedikit yang disampaikan masalah teknis tadi ya, teknis untuk kerjanya mesin ya. Ini ke teknis. Sebelumnya berarti ini salah satu usaha dari ya perusahaan-perusahaan atau pemerintah kemungkinan untuk menarik minat kaum milenial ya, istilahnya milenial atau generasi milenial dan lain sebagainya itu supaya tertarik ke pertanian lagi karena ya sekarang itu sukanya seperti tadi yang disampaikan gengsi. Tapi dengan mesin ini wah sudah merasa gagah, jadi pertanian maju gitu kan ya. Oke, Pak. Terus yang ingin saya tanyakan ini apa ya, di benak saya dari kemarin-kemarin itu karena gini Pak Eko, saya itu dapat masukan omongan suara itu ini kan Asintan BISI ya kan, dari PT BISI. Padahal PT BISI itu setahu khalayak umum itu kan sudah besar, namanya besar, kemudian produknya banyak, ada yang bilang malah kan perusahaan terlengkap. Betul. Tidak setiap perusahaan itu punya ini kan A sampai Z. Ini kok kayak misalkan kayak benih jagung, benih padi, benih horti, pestisida lengkap, ada kemitraan juga. Ya Pak, ini mesin lagi. Nah, ini mengapa sih kok BISI ini yang saya tanyakan awal Pak, barangkali nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya itu, ekspansi ke bisnis mesin pertanian ini ada alasan pasti Pak ini ya? Ada alasan tertentu, monggo Pak? Ya, pasti. Jadi alasan kenapa BISI ya ekspansi ke alat mesin pertanian ya. Yang pertama adalah ya BISI itu sudah bermitra ya, bermitra dengan petani ya. Sekarang BISI ada CGR ya. Mereka petani-petani yang memang membutuhkan mekanisasi. Ya kan? Nah, selama ini ya CGR itu supply jagung gitu ya, jagung. Jagung dipanen saat ini masih kebanyakan manual. Padahal yang dibutuhkan jagung yang fresh. Ya kan, jagung yang fresh itu tentunya harus dengan mesin, Pak. Ketika dipanen hari ini harus dikirim hari ini. Beda dengan dulu ketika pemanenan masih menggunakan manual. Konvensional ya, Pak ya. Butuh 20 orang. 1 hektar mungkin 2-3 hari selesainya. Masih disimpan untuk di tracer hari berikutnya. Musim hujan lagi kalau musim hujan apa yang terjadi? Pasti nanti ada jamur, pasti dan pasti tidak akan diterima. Ya. Kadar air pun biasanya ya itu mereka lebih awal sehingga kadarnya lebih tinggi. Sehingga nanti diharapkan ada perubahan ya, kelompok tani kita ya, CGR kita sudah menggunakan mesin pemanen jagung. Itu harapannya. Jadi ekspansi ini memang kemitraan awalnya dengan petani-petani binaan ya. Namun ya tidak menutup kemungkinan kita juga akan ekspansi ya ke penjualan retail. Ya, karena kita bukan hanya pemanen jagung, juga ada pemanen untuk padi. Padi juga ada ya Pak. Berarti ada bisa ke jagung, crop jagung, bisa ke padi. Gitu ya Pak. Berarti memang alasan utama itu ekspansinya BISI itu ke mesin pertanian itu karena bermula dari kita punya namanya kemitraan ya Pak ya, kerjasama dengan petani yang dipinjami itu Pak ya, kemudian di store panen itu. Berasal dari situ. Masa kesulitan petani dengan manual atau konvensional sehingga dari manajemen BISI punya kebijakan gitu ya Pak ya untuk memudahkan begitu Pak ya. Berarti sudah
terjawab ini Pak Eko. Karena suara-suara sumbang itu biasa kan Pak. Wong kita ini banyak yang nggak suka kan Pak ya. Ada orang mau bagus, wah sudah diomongin sana sini, padahal nggak tahu alasannya apa. Nah, sekarang sudah disampaikan Pak Eko seperti itu, berarti kan BC juga istilahnya itu apa ya, ikut memikirkan kesejahteraan petani itu kan Pak ya, alasan pertama. Baik, setelah itu kemudian yang jadi pertanyaan begini Pak Eko, ini nyambung lagi ke ekspansi yang baru-baru saja kan kita adakan, kita istilahnya BC baru meluncurkan kan, kalau nggak salah ya di tahun ini atau bagaimana. Padahal ini apa masih punya kesempatan untuk penjualan, sedang di sisi yang lain itu kan kita tahu loh Pak, produk lain itu sudah duluan jauh, bahkan 9-10 tahun itu sudah jualan semacam itu. Nah itu apakah kita BC ini mau menjual Alsintan ini masih ada peluang untuk menjual, ini bisa dijelaskan Pak? Ya. Ini menarik ini Pak Eko. Ya, menarik sekali. Ya. Jadi arti katanya begini, yang lain sudah duluan, yang lain sudah terkenal duluan, kita baru lahir. Nah, tapi jangan salah, kita reputasi BC yang dipertaruhkan nantinya. Ya, BC adalah merek terkenal, ya. Tahulah seperti apa reputasi BC, ya. Benih jagung BC seperti apa, sangat baik dan diterima. Kita menjual alat ya juga dengan alat yang standarnya premium. Tidak abal-abal betul, ya, tidak abal-abal. Begitu ya. Ya, dan dilengkapi dengan penyertanya. Apa itu? After sales service. Itu penting untuk alat mesin pertanian. Ya. Jadi ketika customer kami, pelanggan membeli, apa yang diharapkan? Kenyamanan. Betul, nah, kenyamanan ya, itu apa? Utama, betul. Ya, kita ada preventive maintenance namanya. Jadi kita datangin, ya kan? Di jam-jam tertentu, ya ada 3 kali ya, servis gratis. Yang kedua, garansi kita, garansi 1 tahun. Ya. Selanjutnya apa? Penyediaan spare part paling penting. Nah, itu Pak Eko, penting. Mohon maaf, itu penting. Saya potong. Ya, ke spare part. Karena sepengetahuan saya ini kan saya sering di lapangan ketemu dengan ya bos-bos lah, kemudian kayak customer yang punya itu jasa kombin, kan dia punya 5 atau berapa dikerjakan tuh seringkali berkeluhnya di spare part. Betul. Nah, ini Ki mau cari di mana? Padahal kalau secara bisnis nih Pak ya, kalau nggak salah itu waktu adalah uang inilah. Kalau berhenti sehari karena spare part tak tersedia, nah mereka kan kerugiannya udah berapa? Betul. Mungkin salah satu kelebihan yang di Alsintan kita itu sudah ready Pak ya. Betul. Jadi spare part sudah kami siapkan ya sebelum kita launching produk. Jadi itu hal penting Bapak ya. Kenapa? Ketika nanti customer membeli ya di hari pertama dia memakai ada masalah, ada trouble teknik, sementara dia butuh spare part dan kita tidak bisa menyiapkan, disitulah awal kehancuran dari sebuah produk. Tapi sebaliknya, ketika kita punya produk terus spare partnya siap, customer akan nyaman. Disitulah kepercayaan akan timbul. Ya, dan spare part sendiri ya kita sudah siapkan semua spare part untuk bisnis skala ini. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir karena memang pertanyaan paling penting ketika orang membeli ya mesin dalam hal ini combine, pasti yang ditanyakan adalah spare partnya ready atau enggak. Benar sekali Pak. Ready atau enggak, selalu begitu. Dan satu lagi penyebaran kita punya spare part nantinya ya BC itu sudah ada cabang di semua provinsi. Berarti semua kantor cabang? Semua kantor cabang, nantinya ada showroom, kita akan siapkan spare part semacam depo gitu ya teknisinya, Pak? seperti itu. Oke lah. Jangan khawatir. Baik Jangan khawatir. Pak, nyambung ini jadi tambah tertarik saya, tambah tertarik dari Gayeng ini. Jadi tidak hanya menjual saja, rusak ya terserah, mau diperbaiki ya monggo, yang penting saya sudah dibayar kan gitu kan? Berarti ada rasa tanggung jawab moral ya Pak ya istilahnya. Jangan sampai pelanggan kita istilahnya itu apa ya, orang Jawa bilang itu kapok. Ya, kapok tidak membeli produk kita karena memang kesulitan di spare part utamanya. Betul Pak. Mungkin bisa ditambahkan Pak, selain ini spare part lah ya. Tadi sudah ngomong ke spare part, saya jadi ingat spare part nanti itu yang disediakan tuh macamnya apa saja di masing-masing depo. Kalau nggak salah itu masing kantor cabang dianggap sebagai depo dan tersedia spare part, kemudian teknisi yang ready setiap saat. Itu spare partnya antara lain apa di bagian yang mesin? Jadi kalau mesin itu Pak Kumis ya, ada namanya spare part fast moving.
ada yang slow moving. Oh, Ya. dibagi Iya, ada 2 macam. tentunya fast moving ini yang memang konsumsinya itu banyak dipergunakan, dia lebih cepat rusaknya itu fast moving. Sering bergerak ya, Sering Pak, bergerak. istilahnya. Nah, itulah yang kita Oke. akan siapkan. Iya, Ya, iya. apa saja itu ya tentunya barang-barang yang mudah aus. Ya, seperti Contoh. roller, roll track. Ini bagian kaki-kaki ini. Oh, berarti bawah ya. Iya, bagian yang kaki-kaki. sering Beban juga Betul. ya, Pak ya. Ya, karena bebannya memang ada di kaki. Betul. Ya, selain beban dari mesin sendiri, dia ketika beroperasi, tahulah masyarakat kita, masyarakat tani kita, ketika memanen, ya, ini juga dibuat untuk alat transport langsir dari tengah ke Iya. dekat jalan tani lah, jalan tani. Berarti dekat Iya. tanggul ya, Pak. Iya, ya? jadi nggak- disusun sedemikian rupa sampai 20 karung, padahal dikira truk, Pak. Ini, betul, Pak. padahal sebetulnya itu tidak direkomendasi. Kenapa? iya. Alat ini ada kemampuan, Betul. ada beban yang memang Maksimalnya maksimalnya. berapa? Cuman ya teman-teman petani kita ditambah bracket malah, kayak mau pulang kampung kita Iya, tinggi mau sekali. mudik gitu, Pak. itu yang terjadi Bapak ya. Oke. Makanya tetap kita akan siapkan ya, tapi saya berharap ya mengedukasi teman-teman petani ya untuk hal-hal yang memang tidak direkomendasi itu mbok ya jangan diteruskan. Ya. Kenapa? Efeknya terhadap mesin sendiri. Ya. Umur mesin nanti akan semakin pendek. cepat rusak ya, semakin cepat. Istilahnya kayak kita aja lah, Pak, Ya. Pak Eko. Kita kan kekuatan manusia itu Ya. kan terbatas. Ya. Misalkan kita manggul apa itu kekuatan hanya 50 Betul, kilo. betul. Tapi setiap hari dibebani 100 atau Iya, 150 kan boyoknya Iya. nggak kuat kan. Betul ya. Oke. Terus saya juga tertarik apa sih alsintan apa saja sih yang akan dipasarkan oleh BC? Pastinya kan tidak hanya satu macam nih. Betul. Tadi kalau Betul. nggak salah ya Pak Eko sudah bilang ada itu untuk pemanen aja, kombin itu ada di jagung, Ya. ada di padi. Ya. Apakah ada alsintan yang lain atau bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Baik, BC ya memang berawal dari komben ini. Awalnya dulu ya. Ya. Jadi komben ini memang kita jual dengan paket sebenarnya. Namanya Ya. Pak? Namanya? Niskala ini Pak. Wah, Iya, tuh. Niskala ini. Niskala, BC Niskala. Pakai kacamata nggak Iya. kelihatan? Oh, iya, Iya. di sini skala. Niskala ini Pak, maaf saya tambahkan ya. Betul, Niskala ini keren artinya sebenarnya. Gimana Pak? Artinya? Tangguh artinya itu. Oh, gitu. Jadi Niskala itu dari bahasa Sanskerta ya, itu artinya tangguh. Nah, memang ketangguhan ya Itu yang ya. yang ada di komben BC Niskala ini. Tangguh Ya. di segala medan. Di berarti, segala Pak, ya? medan. Kenapa tangguh? Kenapa tangguh? Ini semuanya part-partnya memang kita pilih. Ya, ini yang premium yang kita jual ini. Bukan part yang kita asal pasang ya Pak. Tidak. Jadi Iya. tetap apa ya Betul. istilahnya kualitas berarti ya. Kualitas yang diutamakan untuk partnya sendiri Betul. ya. Buatnya. Kembali ke pertanyaan tadi ya, alat apa yang akan menjadi rencana penjualan Betul. PT BC ke Apakah depannya? hanya ini saja? Apakah hanya Atau ini ada saja? yang lain? Ya, betul. Jadi sebentar ya, kita akan launching produk baru ya, dalam hal ini traktor roda 4. Traktor. Ya, dengan konsep yang sama, komben multiguna, traktornya juga nanti multiguna. Bisa di lahan kering, bisa di lahan basah. Itu masuk sawah juga ya Pak? Masuk sawah, Bisa untuk padi. bisa untuk padi, bisa untuk jagung, kebun. walaupun Iya. tebu juga bisa. Kebun, betul. Di kebun-kebun yang Iya. agak kalau musim Iya. hujan kan biasanya airnya banyak. Iya, itu betul. masuk juga ya traktornya. Betul, itu. bisa. Oke. Jadi nanti kita dengan konsep multiguna itu kita akan memberikan nilai lebih kepada customer ya, khususnya di blade-nya, pisaunya. Pisau itu nanti kita akan berikan pisau untuk lahan basah, sawah, dan pisau untuk lahan kering. Oh beda, berarti Betul. ada penggunaan pisau aja sudah dibedakan ya Pak? Iya. Kalau, non saya maaf, kalau pisaunya hanya satu, misalkan di musim hujan atau di ini bedanya apa Pak? Ya, Bahayanya jadi tetap bisa ya, cuman kan tidak maksimal. Oh, Ya, hasilnya? mengolah di lahan yang ada air Oke. dengan lahan yang tidak ada air. apa? Kemampuan Yang kedua menghasilkan. ya, penghancuran tanah. Pasti ada apa namanya perbedaan Beda, ya, ya. keras, Itu, lembeknya, atau betul. bagaimana. Jadi disitulah Konturnya ya Pak ya. disitulah kami akan memberikan nilai lebih kepada pelanggan kami nantinya ya, membeli traktor BC ya. Kita belum sebutkan namanya, itu masih rahasia. Kapan dulu dibocori Pak? Dibocori 1 bulan ke depan. Wah,
1 bulan ke depan. Ini. Kita ada produk baru itu. Nah, ini. Kita kembali podcast nanti. Iya. Oke. Khusus untuk traktor roda 4. Nanti kita podcast traktor. Iya. Sekarang kita podcast untuk combine Combine harvester harvester, dulu, iya. baik jagung maupun padi. Betul, Nah, betul. boleh ditambahin lagi Pak, setelah Iya. itu ada planning ke depan, Iya. visi mau memasarkan alsintan jenis apa lagi barangkali. Baik, tentunya kita tahu ya, BC bukan hanya di bisnis jagung. Saya sebutkan betul, tadi. betul, ya. Ada padi. Padi juga. Ada sayuran paling banyak. Banyak sekali. Petani kita tuh produk-produknya. banyak petani-petani sayur. Ya. Nah, segmen petani sayur juga akan kita sentuh. Nah, itu Pak, itu kita penting akan sekali itu. kita akan Betul. menjual cultivator nantinya. Cultivator. Ya, jadi Untuk- sama sebenarnya dengan traktor roda 4, ya, alat untuk mengolah, alat untuk perawatan, ya, membumbung cuman dan lain sebagainya. beda ya mereka karena si petani ini kebanyakan di dataran tinggi, ya daerah-daerah terasering, Betul. ya nggak mungkin kita menggunakan Yang mesin-mesin besar, berat ya. seperti Betul. ini. Ya, itu kecil nanti, gampang digendong, mudah mobilisasinya, portable itu betul, ya istilahnya. betul, Portable. betul, mobile ya. Mobile, bisa untuk mobile, Iya. meringankan juga. Betul, betul. Canggih Pak ini. Iya. Itu semakin menarik. Tinggal nih. ditunggu aja. Betul, betul. Wah. Jadi pembahasan kita, pembicaraan kita itu menariknya gini Pak. Orang bilang kita itu komen. Ya. Ternyata kedepannya itu sudah direncanakan dari bisnis sendiri itu Ya. akan memasarkan juga mesin-mesin atau alsintan yang lain kebutuhan tidak hanya di crop jagung dan padi. Kenapa itu? Kenapa Pak ini? Nah, Pak? Jawab. kenapanya itu Saya nggak tahu. sebenarnya satu jawabannya, Apa ini, Pak? ya kita bermitra Oh, dengan petani, oke. ya. Gimana caranya? Ya, kebutuhan petani, bukan hanya saprodi, semuanya harus BC, Bisa jadi satu. harus BC, ya. Nah, kembali kalau itu Pak, keistimewaan kenapa misalkan semuanya harus BC? Apa ada pendampingan, apa ada tenaga itu hanya atau di mitra saja atau bagaimana Pak? Ya. Dari rencananya. Apa sih yang akan saya dapat dari Pak Eko ini biar saya itu merasa nyaman memiliki alsintannya BC ini, saya nyaman, nggak mikir yang lain-lain. Wah, ini beda nih, ternyata begini. Selain yang tadi di depan Pak Eko. Iya. BC ini skala kita sertakan header dan tidak cukup hanya header. Produk lain hanya header, tidak merubah bagian tracer. Gitu Pertanyaan ya. Pak Kumis tadi, kok bisa bersih ketika Betul, demo betul, kemarin? betul, itu. Karena kita bukan hanya header jagung, di belakang pemukul kita, tracer kita, juga bukan pemukul yang untuk padi. Oke, Disitulah kuncinya sebenarnya. oke.